Tendangan Pisang adalah sebuah program talk show santai yang membahas segala hal seputar sepak bola. Setiap pendapat di dalam program ini mungkin saja bersifat subjektif ataupun objektif menurut sudut pandang pembicara, tanpa bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun. Bareng gue, Coach Yasin, dan kali ini gue ditemani oleh Kaisang KW9 yang namanya berubah jadi Panji Sorino. Gue nggak tahu terakhir Kaisang itu ke Zimbabwe cari pemain. Gue nggak tahu sekarang dia kemana. Cari pemain buat Persis, karena Persis sekarang katanya sedikit di atas zona degradasi. Jadi hari ini mendadak ditemenin oleh Kaisang KW9, tapi di samping itu kali ini kita kedatangan tamu seorang komika yang tergantang sejagat tendangan pisang, David Purbianto. Kenapa tergantung? Karena pertama nih ya. Karena komika pertama. Komika pertama kok, Fit. Jadi lu paling ganteng di sini, karena lu ada komika sebelumnya. Oh, alasannya itu. Gue pikir tadi dia mau keluar persona, jadi pembohong. Kan biasanya belak-belakan kalau gue kan. Jarang-jarang dia kan bohong, makanya dia harus ikutin skrip. Tapi kali ini kita bahas tentang pemain Asia ya, yang berlaku. Tapi sebelum kesana, gue pengen tahu sedikit tentang update dunia. Dulu dong, kabar-kabarnya David dan juga dunia komika pastinya kan. Gue pengen tahu, lu itu sekarang profesional full time sebagai komika atau masih ada kerjaan yang lain? Atau mungkin sekarang gabung ke di luar gitu dunia misalnya? komika? Udah ada yang nawarin sebenarnya. Atau di luar kan banyak sekarang komika ke parpol juga kan gue ya. Ya kalau full time entertainer iya, tapi kalau fokus di pekerjaan stand up aja enggak. Oh, okay. Ada film, ada series. Oh, gitu jadi ya. nggak full time di komika ya? Enggak, tapi untuk core-nya tetap di karya lewat stand up comedy. Jadi setahun sekali tetap harus bikin pertunjukan tunggal spesial, macam konser lah kalau musisi setahun sekali. Sisanya ya nunggu undangan job-job korporat atau TV sebagai bintang tamu. Oh, off air banyak ya? Banyak. Ya. Paling menguntungkan yang mana, Fit? Untuk offer TV atau justru lu ketika lu masuk TV pasti enggak? Bentar. Tahu. Gua pikir cuma buat sepak apa? Podcaster doang. Komentator sepak bola kan TV pasti enggak. Tapi kan mereka entertainer. Sama aja, TV juga pasti enggak. Sama aja. TV tidak membeda-bedakan. Iya, berbagi rasa gitu. Komedian. Iya. Lama ya lama aja semua. Ada yang banyak loh, bahkan ini pemain-pemain sinetron. Gue curhat nih, ada satu TV lah, kita nggak usah sebut, yang gue udah kerja dari bulan Juni lalu, ulang tahun Jakarta, sampai sekarang itu belum masuk. Itu cuma satu program ya sebagai bintang tamu. Terus gue cerita-cerita gitu waktu roadshow film. Nah kebetulan dia main sinetron di TV itu. Dia bilang, lu bang satu program, gue puluhan episode yang nominalnya puluhan juta juga, dan itu udah 1,5 tahun nggak dibayar. Bagaimana ya? Ya itulah, suka dukanya TV ya begitu ya. Itulah kenapa gue 2021 pensiun dari TV. Jadi fokus ke YouTube. Tapi buat lo lebih sekarang, kan kalau kita kan dulu sebagai sportcaster pada akhirnya dengan banyaknya digital. Lu jangan bandingin sportcaster sama komika kali. Ya bukan, gue tahu duitnya kan jauh ya. Sekarang entertain, cuman maksud gue kan dulu kan TV dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar membuat kita terekspos, membuat kita terkenal secara image itu besar. Buat komika sekarang lebih besar di dunia digital apa TV? Udah bergeser. Karena kita kan sama-sama tahu ya, ini udah ada pergeseran antara TV dan digital. Kita tahu lah semua media, bahkan orang media pun ngomong sendiri gitu kalau TV sudah dalam waktu senjakala gitu dengan hadirnya digital dan segala macam. Sekarang pun TV dalam kondisi di mana mereka bikin program. Ini pengalaman gue terutama program yang TV play atau komedi gitu. Mereka butuh digital person. Jadi nggak bisa TV person semua nih yang diaprokin di satu program, karena mereka tetap butuh digital person. Nah kebetulan stand up comedy ini lahir dan tumbuh di era itu, di era digital. Jadi kayak Atta ya.
Atta itu kan besarnya dari digital, bukan dari TV. Oh iya, dari YouTube ya. Sepakat. Enggak, tapi yang gue heran, Fit, kok sekarang Komika tuh kan pengennya ngelucu ya, kok sekarang ngambil job banyak orang ya, maksudnya host sepak bola ada juga komika kan ya, banget gitu. Siapa Okinenya, Afif, kenapa jadi jatah podcaster diambil juga? Gue nggak ngerti. Sebenarnya itu nge-challenge lu semua untuk bisa ngelucu. Iya, benar. Ya kalau jadi nggak apa-apain aja lucu ya. Kalau gue kan nggak bisa ngelucu. Tapi pada akhirnya digital emang lebih menjanjikan ya sekarang. Walaupun TV sebenarnya emang menjadi apa ya? Lo kan pertama dari Suca itu ya? Ya tetap kita tumbuh dari situ ya. TV juga, tapi kita nggak bisa tutup mata kalau digital sekarang memang. Jadi bukan hanya di bola aja, tapi aja. juga di stand up. Ya. Oke, kita masuk ke topik hari ini yaitu tentang pemain. Ini gue pikir gue tahu beberapa generasi gue lah, pemain kayak Bum Kungca, Simon Tamata, belum lahir. Bahkan anaknya Caduri, itu sekarang pun anaknya udah pensiun. Jadi ngomongin pemain bola apa teman komplek lo nih? Karena namanya kok asing di gue gitu, apa gua nggak tahu. Ya ini pemain Korea nih. Caduri itu cepet denger Caduri. Ya itu orang Surabaya kan? Bukan. Bukan. Madura itu, bukan Madura. Tapi ternyata ada yang lebih tua lagi, yaitu Cheung Chidoi, asal Taiwan yang membela Blackpool di tahun 60. Buset, tahun 60. Gue baru tahu nih Cheung Chidoi ini ya. Nah, Okudera itu gue masih pernah dengar namanya. Ternyata dia juga main di Keulen tahun 77. Padahal gue pikir itu si Bung Kungca itu yang pertama. Yang di Jerman itu kan, yang pertama kali di Jerman Leverkusen. Ternyata ini lebih tua lagi ya. Jangan lupa Simon Tamata. Simon Tamata itu kan ya Indonesia. Ambon. India Belanda dulu kali ya zaman kita. Enggak. Cuman Simon Tamata itu waktu gue masih umur 11 dulu idola gue itu. Cuman dia main di salah klub. Di mana dia? Main di Ajax. Ya, karena lu Utrecht itu mah. Tapi bentar, gue masih penasaran, mumpung kita lagi ngomongin bola kan, David juga kebetulan juga main suka bola juga. Lo Ya, ini ya, lo pernah SSB ya dulu? Persija atau apa enggak? Enggak sampai Persija, SSB orang miskin. Yang sepatunya beli di Taman Puring. Iya, gue juga gitu kan. Total 90 tapi harganya benar-benar 90. Bukan total 90 tapi harganya benar-benar 90.000. Dulu total 90 ya waktu lu masih. Iya, waktu itu total 90 Adidas Predatornya Del Piero, Beckham itu tuh sepatu-sepatu impian yang kalau kita beli asli nggak kebeli. Nggak mungkin kebeli sih itu, harganya nggak masuk akal buat kita yang masih sekolah dulu ya. Tapi lu kan sekarang lumayan terasosiasikan dengan Persija banget kan. Emang lu ini banget dulu getol nonton Persija. Betul, sebagai fans atau lu juga aktif? Sebagai fans saja dari zaman sekolah karena posisi rumah gua sangat dekat ke Lebak Bulus. Jalan kaki cuman. Bukan di Menteng dulu. Iya, Menteng lebih lama lagi. Tapi di era kejayaannya kan waktu Lebak Bulus kan, waktu juara 2001 juga. Jadi ya pulang sekolah kalau ada Persija nonton. Manjat itu ya, pagar. Iya, dulu kan nggak selalu bisa punya duit buat beli tiket, jadi masih ada. Sampai sekarang masih ngikutin? Masih ngikutin, tapi. Lu suka diundang-undang juga kan Persija ya, kadang-kadang ya mana? Iya, suka diundang juga karena mungkin ketika tahu ada public figure yang suka Persija ya suka dilibatkan juga, tapi nggak sering lah. Untuk nonton ke stadion pun sekarang udah jarang lah. Lebih banyak ngikutin di TV. Karena ini jago coach, maksudnya cara mainnya gue pikir pernah SSB yang profesional gitu karena cara mainnya kayak dibala banget, bisa kayak Afif atau kayak Oki? Oh jangan bandingin sama Afif. Dia lebih, ya flamboyan juga kayak mainnya lah. Kalau Oki kan emang akamsi banget, lari-lari, nggak ada udelnya kalau Oki kan. Lari doang. Ya lanjut lagi ya, tadi ngomongin soal si Chido itu hanya 2 kali main selama 2 tahun di Blackpool, makanya nggak begitu terkenal ya. Itu pun sebagai cadangan lapis kedua, namanya pun nggak pernah bersinar dan nggak pernah dianggap dalam catatan statistik sejarah sepak bola kala itu. Nah ini ya. Ini orangnya? Iya. Gue pikir dia pengurus federasinya. Gila udah tua gila. Tahun 60 dia udah main. Mohon maaf ini yang mana ya? Kita ini bule semua. Ini bajunya ini Cheung Chidoi ya. Dia udah main di Blackpool, cadangan pula Blackpool ya. Nah, ada yang lebih moncer lagi, namanya Okudera. Tadi kalau ditukar-tukar VP-nya kita nggak ada yang tahu tuh si teman Chidoi, Okudera yang mana ya. Jadi si Okudera ini debut pada tanggal 5 Oktober tahun 77 di FC Köln, mencatatkan namanya
TV lu udah berwarna. Udah berwarna nih, secara resmi sebagai pemain Asia pertama yang merumput di Eropa. Nah ini gue baru tahu nih. Gue justru baru tahu dulu sih yang Cha Bum-kun itu ya. Ternyata zaman sekarang kan banyak pemain Jepang yang di Jerman ya. Ternyata itu udah dari dulu. Iya, emang itu kayak... iya, benar-benar. Kayak program. Yang lu sendiri kenal siapa, Fit? Pemain Asia. Jangan lihat skrip. Zaman lo yang kecil ada lu suka bola yang di pertama benak lo yang lu masih inget. Top of mind-nya siapa? Nakata sih. Nakata pasti ya. Pokoknya kalau di zaman gue mah Nakata. Apalagi kan gue suka Juventus dan nonton Liga Italia. Jadi dibobol sama itu ya. Nakata dari luar kotak penalti itu kan. Enggak yang masuk sih ya Perugia. Suksesnya di Roma dulu yang Scudetto kan. Dia lawan Juventus tuh kontribusi 2 gol tuh, satu yang tendangan jarak jauh, satu lagi yang tendangannya siapa terus digolin pemainnya si Roma itu kan. Iya, Nakata. Pokoknya terkenal banget lah Nakata Mirzani tuh. Bukan. Yang suka main itu beda Nakata itu. Suka main polot-polotan celana itu kan, Nakata Mirzani kan. Tapi sebelumnya itu ada pemain Filipin, namanya Paulino Alcantara yang sempat bermain untuk Barcelona di tahun 1912 sampai 27. Aku bertahan. Nah, bahkan Alcantara ini punya dulu masih boleh ya membela beberapa negara. Dia membela Filipina, Catalunya dan Spanyol. Dan banyak yang nggak tahu, tapi sampai detik ini Catalunya masih punya timnas. Iya. Cuman nggak diakui sama FIFA. Jadi main setahun sekali kalau nggak salah main tim RT 9 RW 20. Iya. Tapi waktu meninggal dia tuh tercatat sebagai warga negara Spanyol ya. Gue pikir Alcantara masih ada hubungannya masih gitu ya si yang Thiago nggak itu Brasil. Iya. Nah ini ya wujudnya seorang Paulino Alcantara. Dia legend Barcelona juga. Capsnya cukup banyak, 141 mah banyak mainnya buat Barca ya. Dulu yang main bola cuma 2.000 orang kali satu Spanyol. Iya juga sih. Ya ini jadi emang inilah seorang Paulino Alcantara. Punya hat-trick pertama juga pernah hat-trick juga di Barcelona. Pernah meraih Copa del Rey juga. Ini kan stadion lama Barcelona tuh lihat. Lu tahu kenapa istilah kule itu apa? Kule. Kule. Tuh bacanya kule, si Kule itu. Kule. Yang dicule-cule cules itu ya. Kule. Karena dibangun oleh Kule. Bukan kule. Kule, bukan kule. Kule itu artinya pantat. Iya. Jadi di stadion dulu kan masih yang tua kayak itulah. Orang kalau ngelewatin ngelihatnya pantat semua di belakang. Karena udah terlalu penuh di depan jadi. Iya, enggak dari belakang stadion kelihatan cuma pantat doang. Karena stadion tua kan. Tahun 1918-an bahkan. Itulah lahir fans Barcelona disebut kule. Jadi fans Barcelona pantat dong? Iya. Itu lu pantat dong, Bos? Kan lu fans Barcelona, pantat kamu. Gue foundernya Pantat Indonesia. Oh iya, lu juga punya ini ya, sosial juga kan? Kalau Barcelona, kalau klub Spanyol kan memang sahamnya dibagi-bagi ke orang-orang gitu kan ya? Namanya sosial. Gue pemegang saham FC Barcelona, walaupun cuma satu. Satu lot doang. Dan ini ya, main Asia ini kan pada akhirnya merambah ke Eropa banyak, termasuk yang pelan-pelan mulai meledak di era media-media mulai melek lah soal pemain-pemain Asia di Eropa. Dan inilah seorang namanya Nakata tadi yang bahkan menjadi inspirasi dunia anime juga kan. Oh iya, kan Tsubasa kan main di Eropa juga. Iya, benar. Di Barcelona nggak masalah Tsubasa main di Barcelona ya nggak sih? Iya, Tsubasa Barcelona. Sorry, Madrid atau Barcelona? Santos. Pernah ada di Santos juga, tapi pernah di Barcelona. Lawannya sih yang rambutnya Natureza apa siapa itu yang gimal-gimalin. Nakata. Nah, iya, dan Nakata ini memang menjadi pemain bola karena juga terinspirasi komiknya Kapten Tsubasa. Jadi emang Kapten Tsubasa ini luar biasa, inspirasional banget. Yang bahkan gue inget dulu membakar semangat anak-anak muda Jepang untuk bener-beneran main bola dan membawa Jepang ke Piala Dunia, Coach. Dan bener kan 2002 jadi tuan rumah. Karena Jepang itu kan nggak begitu ngetop ya. Dalam arti sepak bola kan baru berkembang. Jadi mereka punya banyak cara lah untuk ngangkat. Tapi ya still Asian badminton lebih canggih. Memang kurang ajar. Jadi Nakata pernah jadi pemain terbaik AFC juga, terus juga pernah membawa AS Roma juara Serie A juga, Scudetto sama AS Roma kan, terus juga menjadi penghargaan untuk meningkatkan citra Italia di luar negeri. Dan memang dulu kan marketing Italia tuh 90-an lagi bagus-bagusnya, tapi makin berkembang lagi di pasar Asia
karena ada Nakata ini, dan dulu juga ada satu rekannya juga, walaupun bukan beda negara, ada Anjungwan juga kan dulu yang akhirnya menjadi kontroversi ya. Nah di Jerman dulu ada Ali Daei, lo tau lah sosial Ali Daei. Lo pernah dengar Ali Daei kan? Pernah lah. Main WA ada juga di FIFA Legend itu gede tuh dia. Iya, apanya yang gede? Apanya yang gede? Apanya yang gede? Dia main bagus loh. Apanya yang gede? Poinnya 90. Jadi kalau dapat Dia Victor selalu begitu. Di mana dia siaran selalu begitu. apa yang gede kan begini kok jadi bingung. Ini Ali Daei kita lihat. Nah, jadi kalau buat anak-anak Gen Z pasti nggak ada yang tahu nih Ali Daei. Ini cukup terkenal. ini banget. Tapi dia di Munchen pun cukup perform loh, bukan hanya cadangan jago. doang. Posturnya ini banget. Lihat, dia jumlah golnya bahkan dulu bersaing sama Ronaldo untuk level gol di internasional, dan akhirnya dibalap sama Ronaldo, dan Ali Daei pun sempat ngasih selamat juga kepada Ronaldo. Beda sama Pele, nggak mau ngasih selamat kalau Pele. Nggak mau ngaku golnya. Baru tahu. Ya, iya. Kalau Pele tuh sempat nggak mau ngaku golnya tuh udah disamain sama pemain-pemain yang di bawah dia gitu. Ya dulu belum Sesuai ada namanya ya, selalu nganggap sepele. Emang ini bedanya ada komika tuh cepat banget otaknya kan. Dan itu dari Ali Daei, dan tadi yang sempat gue bahas juga ini pemain yang sempat jadi kontroversial juga, yaitu Ang Jung Hwan. Wah, ini yang dari main bola aja bisa menerima ancaman pembunuhan. Iya, ini kacau. Iya, Kacau ini kan. Karena tahu sendiri dibuang kan. Habis itu kan dia dibuang dari Perugia juga kan. Iya. Karena si presidennya dulu juga cukup fanatik juga. Akhirnya dibuang lah si An Jung Hwan itu, dan akhirnya karirnya pun redup dari situ. Udah nggak gitu terdengar lagi, kelempar main di Asia. Tapi ini salah satu favorit gue juga di selain Nakata, ini pemain yang terkenal sangat kidal. Pemain yang sangat jago tendangan kaki kirinya, yaitu Shunsuke Nakamura. Lo kaki kiri apa kanan ya? Lo kanan? Gue kanan kiri. Kanan kiri ya. Dia, mantap. Dia free kicknya jalan dua-duanya, makanya benar-benar bagus kalau placing. Nakamura ini, gue inget banget dia pernah free kick ke gawang AC Milan, terus juga di Celtic. Julukannya juga Raja Free Kick Asia ya, kalau Nakamura nih. Iya, terus juga dia mainnya benar-benar kayak modelnya Juninho Pernambucano lah, mainnya stylish, flamboyan, free kicknya bagus. Tapi pernah dulu nggak dipanggil di Piala Dunia kalau salah sama pelatihnya Jepang, karena dia tipikal pemain yang flamboyan kan, jalannya lebih ke jalan-jalan jogging, baru lari kalau dapat bola. Sementara dulu Jepangnya kan era yang harus fisikal banget, lari-lari semua betul. Ya. Tapi kalau Miura gimana kok? Dulu kan seumuran sama Miura. Miura itu masih main loh, gila. Iya, tapi sekarang udah di tim temennya gitu. Tetap masih main, tetap profesional. Lu juga masih main, lu nggak profesional tapi ya. Lu juga masih main football. Level gue oke enggak? Enggak, tapi gila lo Miura itu masih bahkan dia tuh sekarang 54 kalau nggak salah, 52, 53. Ya ada kelas lu lah. 2-3 tahun tuh masih main di Yokohama loh. Yokohama Marinos, seumur gitu 50-an. Hebat nih. Jadi emang si Miura itu juga sampai sekarang masih layak. Kalau Nakamura tadi sempat juga main di Regina juga, di Serie A juga. Makanya sebelum dia ke Celtic itu di Regina, Serie A itu banyak marketingnya dari sisi Asianya, karena ada Nakata, ada Jung Hwan, kemudian ada Nakamura. Kalau inget kalian dulu juga di Venezia ada seorangnya Hiroshi Nanami, itu juga dulu lumayan terkenal. Pertanyaan gue ya, sekarang kenapa dari nama-nama yang kita bahas, kenapa praktis Korea dan Jepang doang? Iya, itu yang gue pengen. Ali Daei ini kan exception ya, satu dan kenapa tidak ada dari Qatar atau dari Kyrgyzstan atau dari Thailand? Kalau di Thailand dulu ada di Man City, cuman itu KKN. Karena pemiliknya si Thaksin, jadi dimasukin 2-3. Tapi kenapa nggak ada pemain lainnya? Nggak tahu. Kalau menurut gue sih soal intelijensi. Intelijen apa nih? Intelijensi. Oh, gue pikir ada badan intel di sana. Ya ada, tapi kan nggak ada urusan sama bola. Soal intelijensinya, kita harus sepakat kalau Korea Jepang tuh mungkin unggul. Secara fisik kan ya bisa diadu lah sama Asia yang bisa lain. Ditingkatkan bisa juga. ditingkatkan. Tapi kalau kita sama-sama tahu Kairo Mitoma. Siapa yang di Brighton? Mitoma kan? Mitoma. Dia kan pendidikannya juga sampai S3 atau S2 gitu, bahkan S2 ya, bahkan ngambil emang bener-bener ilmu sepak bola, fokus ke dribbling dihitung, keeping, jarak bola itu kayaknya masalah ini jadinya gitu. Makanya mereka bisa berkembang. Ya, di satu sisi juga pembenahan grassroots-nya sih menurut gua pembedaannya dari banyak negara-negara lain, karena
Jepang dulu benar-benar serius membangun infrastruktur, grassroots-nya, pemain-pemain bahkan sudah di scouting dari eranya SMP, SD, itu benar-benar sangat serius coach. Kalau lo baca, mungkin pada banyak baca komik-komik anime manga-manga Jepang tuh, antar SD, antar SMP aja bahkan udah ada scout-nya, bahkan udah ada yang membina untuk masuk kayak, apa ya, untuk untuk menuju timnas tuh istilahnya kayak pemusatan latihan gitulah. Itu yang benar-benar serius. Jadi ada infrastruktur untuk pembinaan. Kayak ini yang nggak ada kan di Indonesia. Dan liganya rame. Kemarin gue lihat potongan di X gitu, ada potongan liga antar SMA di Jepang. Itu stadionnya penuh. Dan ada sponsornya lagi. Dan ada sponsor. Dan kalau kita nggak dikasih tahu itu liga SMA, kita pikir itu liga profesional. Betul. Itu yang membedakan. Jadi memang Jepang itu pun juga kalau kalian ingat dulu di era-era 80-an ada pemain Brazil di sana, Leonardo, Zico. Itu memang jadi dulu. Tapi dengan begitu banyak, apakah mengangkat sepak bola Asia? Bukan ya, untuk Asia sih nggak secara general ya. Cuman menurut gua untuk Jepang sekarang udah sustain loh, dia ada di dunia kan. Untuk di Piala Jepang, Dunia selalu karena ada, banyak pemain juga sekarang di Korea Eropa ya. Selalu ada juga sekarang di Piala Dunia kan. Iran juga kayaknya hampir selalu ada juga kan. Ya. Nah, ini jadi selama mereka mengupgrade dirinya pasti bisa jadi tumpuan di klub manapun, termasuk di klub Eropa, khususnya buat pemain Asia ya, karena tujuan juga mempromosikan kan. Nah itu tadi kita bicara pemain yang di-upgrade, ternyata yang harus di-upgrade itu nggak cuma pemain bola aja. Usaha kita juga perlu di-upgrade. Nah, karena ini kita program yang sangat inspiring, maka dari itu gue mau share ke teman-teman yang punya warung kelontong. Ada yang namanya Sip Boss, yaitu aplikasi untuk meningkatkan potensi bisnis warung kelontong. Dengan Sip Boss, toko kelontong bisa berubah menjadi micromart, sehingga bisa jadi tempat belanja favorit bagi masyarakat desa. Adanya Sip Boss ini akan menciptakan keadilan dan pemerataan pembangunan Indonesia melalui pemerataan ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang pas. Buka setiap saat bagi masyarakat desa. Mantap Sip Boss. Jangan lupa langsung download untuk pemilik warung kelontong ya. Ya, mantap Sip Boss. Terus sekarang bahas apa lagi coach? Karena kalau ngomongin pemain Asia di era 2020 ini kan cukup rame juga kan. Tadi udah disebut juga sama David ada seorang Mitoma. Gue itu kan agak sarkas ya terhadap pemain Asia. Makanya gue bilang pemain Asia itu Son ini kan namanya Heung-min Son, gue rubah jadi badminton. Kenapa? Karena orang Asia lebih jago main badminton. Karena kalau badminton bisa jadi juara dunia. Karena gue lihat, ya mungkin gue setuju bahwa Korea Jepang level secara internasional bisa mengikutin. Tapi kalau kita lihat, ya hanya Korea Jepang praktis ya, yang Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia lain kan nggak bisa ngikutin. Kira-kira kenapa itu? Sempat ada si Canatip juga sempat di Jepang, Songkrasin di Liga Jepang. Ya tapi levelnya kan masih level Asia. Karena kalau lihat Korea dan Jepang pada saat masuk Piala Dunia, kalau lolos pun habis itu lewat, sering terseok-seok. Tapi ya kan? Tapi lo harus mengakui dong, Coach, kalau Son itu sebagai one of the best pemain Asia. Oh iya, kalau pemain Asia ya. Bahkan saat ini. Ya gitu. Sekarang kan parameternya apa? Lu bandingkan dengan pemain Eropa atau pemain Asia. Kalau lu bandingkan untuk pemain Asia, is the best. Tapi kalau buat sama pemain Eropa juga dia di atas rata-rata lah. Di atas rata-rata. Nggak mediocre juga kan. Cuman kalau dia bagus, dia nggak main di ayam sayur. Ayam sayur. Jadi salah klub aja ya? Iya, salah klub. Lalu sekarang terbukti orang banyak yang bilang bahkan ketika Harry Kane cabut katanya Son nggak akan jadi pemain yang seperti sebelumnya. Bahkan tahun ini dia menjadi top scorer lagi di Spurs dan di level di bawahnya Haaland, Salah gitu. Kalau bagus gue masih bisa terima. Ini lihat nih, bukan pemain. Ini gol yang masuk jadi nominasi Puskas Award nih, ya kan lawan Burnley dia. Itu tinggal di sliding itu, blow on aja tuh defendernya. Masa bola kayak gitu? Lo kan jadi defendernya gua antem itu, nggak mungkin lewat itu. Backnya yang salah jadinya ya, bukan Son yang jago kalau dia lihat. Oh lihat tuh. Iya sih, golnya sih baik yang keren. Bagus jago dia. Jadi emang dia sempat dilirik klub besar selain ini nggak sih? Gak ada. That's the point. Itu acuannya. Itu ya? Iya minimal lu dilirik Munchen, Juve, Madrid. Nggak pernah ada rumor. Nggak pernah. Rumor saja nggak Karena pernah. apa? Ya karena emang segitu aja. Segitu aja atau memang nggak harganya malah? Kalau gue mikirnya karena pertama ya itu skeptis soal orang Asia pertama, kedua
negosiasi sama Daniel Levy-nya si Spurs itu udah kayak ala Kane aja bisa dijual cepet. ya, tapi kan cepet coach. Maksud gua nggak banyak tim Eropa yang mungkin mau mengeluarkan 100 juta, 80 juta buat pemain Asia itu karena Ya, skeptisnya kalau itu. Kane kan terbukti. Kalau Son sih gue bilang Tapi maksudnya Son itu di Leverkusen juga jago dulu kan, dari sebelum Spurs tuh dari Leverkusen dia. ya menjadi Leverkusen itu levelnya apa, Anji? Bundesliga. Ya kan Ken juga sekarang di Bundesliga, coach. Munchen, Ya, bukan iya. Leverkusen, Munchen. Lagi gua. Sementara kalau Yang dia- sering main yang sering menang UCL dan lain-lain. Kalau Son mah sekarang aja kan Leverkusen nomor satunya Bundesliga. ya sekarang. Ada terus Sekarang. ya, nggak ada bagus. Enggak, dia Susah tuh gua. coachnya emang ketua hatersnya Son. Iya, iya, Namanya ngerti ora Son gitu. Lu Dia omongin terus. Dicari fans K-pop lu itu. Dicari kesalahan. Lu tahu kenapa alasannya? Ya. Karena gue bilang netizen kita itu suka lebay. Jadi netizen kita menilai pemain itu sering dari agama atau suku. Iya. Kalau iya. Asia, wah Ada dibela-bela. Asianya Iya. nih, gitu. Nah itu selalu gue lawan. Karena untuk gue itu sepak bola itu olahraga pemersatu bangsa. Kayak Kayak film itu dong. kayak tendangan pisang, Ah, program program. iya, iya, Jadi itu. regardless lu mau warna kulit lu apa agama lu, kalau lu bagus, iya dong. Iya, iya. Nggak karena Asia, wah ini Asia bagus, ya elah aja. Nah sebelum tadi si Son, ada Shinji Okazaki yang juga bisa menjadi pemain Leicester ya dia? Iya, Leicester. yang menjuarai IPL ya. Bahkan secara prestasi ini lebih sukses sebenarnya daripada Son Cuma dia ya. habis juara, juara, iya, cuma habis juara hilang. Gila, karena dipretelin juga Leicester-nya sama kayak dulu Kagawa sama MU juga pernah juara Oh juga. iya, Shinji Kagawa. Nah, Iya, justru Son yang gue bilang sebagai individual paling sukses, tapi nggak pernah juara. Sementara dulu kayak Okazaki, Kagawa pernah juara. Nggak bisa lah, ini minimal lu bukan Liverpool, itu cuma pemain bench di Liverpool. Enggak dihitung ya. Nggak dihitung. Dan saat ini ada 90 pemain Asia yang berlaga di Eropa. Yang sekarang kan paling yang baru ini ada Wataru Endo ya. Ya. Dan sebentar lagi akan menghadapi timnas Indonesia Waduh, di Piala betul, Asia. tanggal 24 ada kan? ya. Ada semua Iya, kan? ada semua nih. Cuma kita nggak Endo. tahu diturunkan atau enggak ya. Ya, Minamino. kalau mereka harusnya kalau mereka menang lawan Irak, harusnya pelapis yang diturunkan. Iya. Semoga pelapis yang diturunkan. Iya. Semoga. Ini ngeri-ngeri semua ini. Endo, Minamino, Kubo, Mitoma, semuanya ada di skuad timnas Jepang di Piala Asia Tomiyasu. sekarang. Tomiyasu juga ada. Terus juga ada pemain Indonesia yang bermain di Liga Eropa. Aduh. Tapi ini setahu gua Patinama dicabut ya dari Norwegia ya. Kontraknya udah habis ya. Kontraknya udah habis, dia Lagi mau nunggu pindah. klub terbaru. Terus juga Justin Edler. Dia Wolverhampton tapi masih U21 menjadi kaptennya dari Wolverhampton U21. Ada Ivar Jenner, dia keluarganya Kendall Jenner ya yang punya Selalu udah mau apa? bapaknya transgender ya, Bruce Jenner. Aduh. Ini keluarganya Ivan Lanin ini. Yang suka benerin bahasa-bahasa. Bukan. Sama Rafael Strike yang kemarin juga jadi striker ya. Nah ini tadi kita juga mau nanya soal Persija nih Fit, karena lo udah tadi gua buka soal fans Persija. Gimana lo melihat dari Persija sekarang, apa yang terjadi fenomenanya, katanya isu-isu soal nggak begitu profesional dari sisi Telat bayar gaji. Manajemen ya, manajemen dan lain-lain. Terus sekarang kan ada perubahan juga dari sisi manajemen, termasuk direkturnya yang masih cukup muda tuh. Gimana sekarang progresnya menurut lo? Iya, kalau gua udah masuk ke ranah manajemen sih gua nggak terlalu mau banyak Ya. tahu dan Ya. gimana. Tapi kalau dari sisi Takut di supporter- blacklist ya? Takut nggak diundang lagi kayak OL. Tapi gimana lo melihat Persija sekarang? Iya, kalau dari segi supporter ya gue ngerasa Persija semenjak juara terakhir ya di tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Ya, Selalu ada setelahnya pasca juara itu selalu inkonsistensi ya, maksudnya secara gonta-ganti Pelatih, pelatih, ya. gonta-ganti pemain asing itu ya. menurut gue sesuatu yang kayaknya nggak perlu gitu. Lu tau kenapa feeling gue ya? Karena Indonesia ini budaya transfer pemain, cari duit dari pemain masih belum ada. Jadi pemain seringkali dikontrak setahun, 2 tahun, habis itu lepas, makanya gonta-ganti terus. Sementara salah satu income dari klub Eropa itu justru kontrak panjang. Kalau orang mau, ya kita jual dapat income. Di Indonesia itu belum ada gitu. ya belum seprofesional itu lah ya Iya. untuk dari sisi bisnis dan juga marketingnya. Tapi kalau dari sisi fansnya, Fit, ini kan kalau gue denger ya, gue takut diserang nih sama fans Persija nih kalau masih satu ya ampun, maaf ya. Tapi gue juga fans Persija sebenarnya. Tapi kalau gue melihat justru kayak banyak keributan supporter terutama dari Persija itu katanya dari yang levelnya bocil-bocil gitu. Kalau yang senior-seniornya mungkin katanya udah lebih
ngerti Udah lah untuk berpengalaman taunya lah. untuk lebih menjaga perdamaian dan lain-lain. Tapi katanya yang suka oknum-oknum yang suka cari ributan tuh katanya bocil-bocil yang katanya ya itu emang pengen cari keramaian aja gitu. Iya, harus diklarifikasi, harus diperjelas bahwasanya kejadian ini terjadi di semua supporter di Indonesia. Iya, betul. Nggak cuma Persija Betul, aja. Persija, betul. Karena Ya. persis kita yang sudah senior-senior ini apalah sudah nggak punya energi untuk Iya. berantem, Iya, pukul-pukulan di jalan, Iya. nggak punya energi. Tapi kan mereka embrio-embrio baru ini yang taunya hanya rivalitas, itu kan nggak apa ya istilahnya, nggak tahu sejarah panjang, sejarah kelam kalau sudah banyak nyawa hilang karena perseteruan antar supporter gitu. Enggak, tapi itu bukan di Persija dan bahkan bukan di Indonesia aja, di luar negeri pun Iya, sama. persis. Sama dan selalu anak baru-baru yang mulai Yang cari masih nyari keributan. jati diri. Iya. Sebenarnya ya yang suka ribut itu kita anggaplah adalah generasi yang masih cari jati diri. Cuman hanya mereka kebetulan aja memakai bendera Atribut sebagai Persija, supporter betul, gitu. betul. Jadi Ya yang kan? mencermati Padahal anak iya. SMA tawuran juga kan? Iya, kayak gitu. gimana? Kayak berusaha kayak ngidupin tradisi yang sebenarnya tradisi yang salah. Dan bahkan dulu gua sempat ingat sempat siaran dulu untuk piala ajang youth-nya sepak bola Indonesia gitu, Persib ketemu Persija di semifinal. Itu sampai harus di close match gitu. Dan gak dikasih tahu lapangannya di mana, jam berapa. Karena ada kejadian di turnamen sebelumnya youth juga udah supporter yang sama-sama rame dan sedikit-sedikit konflik tuh. Nah makanya kemarin yang pas gue siaran itu akhirnya nggak dikasih tahu lapangannya di mana, itunya di mana, jam berapa, tiba-tiba udah ada hasilnya. Toh itu dibully tuh sama supporter Persija sama Persib. Kok lo segitu takutnya segala macam ya. Itu namanya kan antisipasi. Setakut itu rupanya panitia juga untuk mengantisipasi keributan antara rivalitas supporter Persija dan juga Persib yang bisa dibilang dulu derby Indonesia gitu kan. Derby Indonesia. Lu kan tadi bilang bahwa lu sering nonton Persija karena pulang sekolah. Iya. Ada faktor lain nggak dukung? Karena Jakarta kan kalau nggak salah ada Persitara juga. Jauh ada- coach, jauh banget Persita. Itu beda komunitas. Ya? Utara sana jauh. Iya jauh. Belum Persita Bahkan Tangerang. mungkin gue yang lahir dan besar yang secara domisili nggak Jakarta gitu, masuk ya ke Tangerang ada Persita dan Persikota. Iya, iya. Tapi pengaruh Persija itu menurut gue nggak cuma di Jakarta, tapi udah ke oke. Jabodetabek, Iya. di mana area-area. Jadi lu nggak pernah dukung Persikota dan Persita? Tidak pernah. Oke. Padahal kalau secara lahir gue lahir Di Tangerang Tangerang. gitu. Oke. Jadi emang bener-bener pengaruh Persija sangat luas pada saat itu dan gue ngerasa di umur gue yang ya sempat latihan bola, gue ngelihat sosok Bambang Pamungkas tuh sebagai sosok kayaknya gue gede kalau gue mau jadi pemain bola gue pengen jadi dia. dia Jadi ada gitu ya. sosok gitunya Iya. juga. Iya. Jadi kayak wah idola gue. Kayak idola banget ya. Cita-cita Iya, gue iya, pengen iya, jadi iya. dia. Gitu sih. BP, memang itu luar biasa banget BP ya secara profesionalitasnya. Sampai sekarang juga. Emang inspiring banget, dia kan salah satu pemain yang benar-benar menjaga banget penampilannya, profesionalnya, latihannya, bahkan katanya dari sisi attitude-nya di luar lapangan pun juga dia menjaga makanan dan segala macam ya kan, bahkan jauh lah dari 2 minggu gosip-gosip. lalu gue main lawan BP, cuman dia jadi center back. Untung jadi center back, Iya. nggak di depan. Itu rame tuh ya golnya ya, yang Iya. di low free kick, BP jadi pagar betisnya kan, dan itu dia loncat kan. Dia loncat. Kebobolan juga Tapi sorry ya gila BP. Foto ya. Dia masih separuh skill dikeluarin tuh. Tapi gila, gue pernah ngelawan BP sekali ya. Ya BP yang juga udah pensiun. Dia kalau corner itu ngambilnya dari garis kotak penalti. Jadi langkahnya cukup jauh Fit untuk mau loncat di kotak penalti, dia ngambil 3-4 langkah dulu sebelum loncat. Dan itu ketika dia ngelangkah bener-bener Loncat tinggi banget. anjing gue Timing ya, loncat nih. Iya. Kaki dia di kepala gue gitu. Jadi setinggi ini gitu. Iya. Ah, gila, Emang tinggi lompatnya, banget ini. padahal dia nggak begitu tinggi kan, Iya, nggak tapi tinggi. timingnya luar biasa, powernya luar biasa dia. Iya. Gila sih BP itu. Dan masih jaga badan ya untuk ukuran Iya, yang iya, udah iya. pensiun Ya gitu. makanya gue bilang beruntung dia kemarin main center back. Kalau dia main striker selesai kita. Kalau main serius mah mati lah semuanya ya. Dan kita punya kuis buat David Norbianto nih. Wah. Terkait dia kesukaannya sama Persija nih. Seberapa kenal lo sama Persija? Nih kita lihat nih. Nah ini Fit, tahun berapa Persija berdiri Fit? Sendiri. tahun 1928. Oh, jawabannya. Wih. Pak Ferry Paulus nanti Persija nih. Keren banget David. Stadion pertamanya di VIJ. Di mana tuh? Di mana VIJ. itu? Gua nggak Ada tahu. daerah mana tuh namanya VIJ? Daerah Icideng sonoan dikit daerah apa sih? Oh, Tanah Petojo, Abang. Petojo. Oh, Petojo. Ya, Tanah Abang Itu bener ya. stadion legendarisnya VIJ. EJ. Oke.
Tahun berapa Persija juara Liga Indonesia? Berarti maksudnya pertama kali ya? Itu pertama kali. Tahun 2001. Nah, ini eranya Luciano Leandro. 2001? Iya. 2001. Dari 1928, 2001 baru itu. Ini era Liga ya? Era perserikatan dan lain-lain. Ini jawabannya bener ya, tuh 2001 ini eranya Luciano Leandro, Imran Naumaruri, BP udah ada juga, ya kan? Anang Maruf, Nur Alim, ya. Kapten Jabrik. Kipernya si Bengjen. Bengjen, bener eranya itu. Sofian Hadi almarhum ya. Iya. Nah ini, apa kepanjangan dari Persija, Fit? Gampang banget. Persija, Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta. Nih, jawabannya. Wah, gila. Sejauh ini 3 semuanya benar semua. Next. Ada 2 nomor punggung yang pensiunkan oleh Persija. Nomor berapakah itu? Tadi nomornya BP 20. Nomor 20. Sama? Sebagai living legend nomornya BP, satu lagi nomor 12. Ismet ya? Siapa? Nomor 12 karena itu dipersembahkan untuk Jackmania sebagai pemain. Wah, gila! Gila, gue baru tahu. Gue nggak tahu. Kalau Ismet itu nomor 14. Iya, salah gue. Lu tau gue tekan. Jadi gue dulu punya kafe kan di Pasves. Iya. Itu gue pasang mural. Dari belakang itu Johan Cruyff. Johan Cruyff kan pakai nomor 14 oranye, iya kan? Pada suatu ada event, datang wartawan, tanya ke staf gue, ini kafenya Ismet Sofyan. Karena sama-sama oren dan Iya. Lagi kan lu gak ada belakang sih kok. belakang sih. Jadi pangling. Gue nggak tahu kalau Ismet Sofyan nomor 14 ya kalau orang ini kan bisa. Ya kan gondongnya gondong tipis juga Ismet kan zaman dulu kan sempet Wah juga. ini orang kacau, nggak tahu Johan Cruyff siapa itu. Jadi udah semua ya? Udah semua kuisnya? Nggak, tapi lu gila sih tahu. Bener Itu semua kan? pertanyaan gila itu. Bener-bener Persija fans lu. banget, Jackmania banget. Tentang nomor dipensiunkan mah gila itu. Jadi kan tadi kalau kita udah nanya ya, jadi David ini sebagai fans Persija itu karena memang kedekatan lu dulu itu ya, rumah lu ya? Apa? Iya, rumah mulai dari situ ya. Zaman gua kecil, gua besar. Waktu Persija juara itu lu umur berapa, Fit? Yang 2001 itu? Gua lupa, 2001 tuh gua masih Lu lahir sekolah. Gua 89, berarti masih, baru SMP kayaknya ya, baru masuk SMP. 12 tahun. 12 tahun. Terus apa yang paling lu suka dari Persija? Kalau lo bisa bilang itu. Karakter sih, sebagai tim ibu kota, dia punya karakter. Jadi tapi dia nggak punya kandang. sorry. Bukan, maksudnya. Lu ugly truth lu. Tapi ya harus diakui. Ini tolong jadikan ya. Di highlight masukin thumbnail. Maksudnya janji-janjinya tuh mau dikasih kandang, tapi ujung-ujungnya bayarnya mahal banget. Yang besar, punya karakter tapi nggak punya kandang. Mau main harus sewa juga. Karena gue juga kan suka Persija. Gue pengen tuh masa lo main pindah-pindah mulu gitu, kadang di GBK, kadang di mana tuh yang di Bekasi itu bahkan apa namanya ketua Jackmania itu protes berapa kali. Paulus. Ferry Paulus apa? Ferry. Iya Ferry. Iya Ferry ya. Indra Safri. Ferry itu gue kenal udah lama. Jadi adiknya Ferry si lupa gue itu temen gue di Belanda. Denny namanya. Denny. Si Ferry itu. Jadi memang itu ya semoga dengan adanya David sebagai KOL nih lama-lama bisa menyuarakan Persija punya kandang ya, maksudnya yang juga harganya bersahabat, masa tim ibu kota dijanjiin punya stadion di Fana tuh yang kemarin JIS gitu, tapi ujung-ujungnya ya kalaupun sewa harganya turunin karena kan Jakarta udah bukan ibu kota. Kan bener. Bentar lagi Jakarta mau tenggelam. Harganya turunin lah. Tapi gue setuju di JIS dan GBK. Bikin macet GBK. Jadi ke JIS aja lah, setuju. Oke, thank you banget buat David Nurbianto yang sudah hadir di David kali ini. Kita akan ketemu lagi. Mungkin ada komika-komika lainnya yang bisa mengalahkan kegantengan dari David Nurbianto yang paling ganteng saat ini yang ada di Tendangan Pisang. Saat ini. Dan saksikan terus juga Tendangan Pisang tayang tiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat tuh. Jangan lupa Subscribe dan salam sepak bola.